Halo semuanya, langsung aja kita mulai analisis kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebedah sebuah momen gila di dunia motorsport yang sukses bikin seluruh daratan Eropa melongo. Kita akan bongkar tuntas anatomi dari sebuah comeback yang benar-benar epik dari talenta muda kebanggaan kita, Veda Ega Pratama, di ajang Moto3 sirkuit Jerez, Spanyol. Jadi, siap-siap ya, karena apa yang terjadi di lintasan kemarin itu bukan sekedar balapan biasa. Ini murni soal nyali baja dan taktik yang super cerdas. Coba kalian bayangin deh, kita lagi ada di sirkuit legendaris Jerez, yang notabene kandangnya para pembalap Spanyol. Tapi, alih-alih ngerayain jagoan lokal mereka, para komentator Spanyol malah teriak-teriak histeris karena satu nama. Sumpah, kalian bisa dengar sendiri gimana mereka sampai nggak percaya ngelihat pembalap kita, seorang anak muda dari Indonesia, tiba-tiba melesat dari barisan belakang dan ngacak-acak barisan depan para pembalap elit Eropa, tepat di kandang mereka sendiri. Dan angka ini nih, angka 11, yang jadi bukti nyata kegilaan di lintasan itu. Ya, kalian nggak salah dengar, 11 posisi. Ini adalah total posisi bersih yang sukses ditaklukkan Veda cuma dalam satu balapan. Asal tahu aja ya, bisa nyalip 11 pembalap di kelas Moto3 yang super ketat, di mana selisih waktu itu kadang cuma sepersekian detik, itu langka banget. Terus, pertanyaannya, gimana caranya dia bisa ngelakuin hal yang nyaris mustahil ini? Yuk, kita bedah. Oke, kita masuk ke bagian pertama, bencana kualifikasi. Mari kita lihat mimpi buruk apa yang sebenarnya terjadi di sesi kedua. Gini, biar kita paham betapa epiknya balapan di hari Minggu, kita harus tarik mundur dulu ke hari Sabtu. Awalnya, di sesi latihan bebas, Veda emang sempat kewalahan dan terlempar dari posisi 10 besar. Tapi dia sukses bangkit dan finish kedua di Q1. Keren kan? Nah, sayangnya, drama sesungguhnya baru aja dimulai. Pas lagi asik-asiknya time attack di menit terakhir Q2, tiba-tiba, blam! Veda kena high side crash yang lumayan parah di tikungan terakhir. Udah pasti badannya sakit, tapi yang lebih bikin nyesek, insiden itu ngunci posisi startnya di urutan ke-17. Bener-bener jauh dari ekspektasi. Nah, dari sini kelihatan banget kan kerugiannya, pas balapan dimulai, Veda harus start dari posisi 17. Sekarang, coba kita bandingin sama rival terdekatnya yang sama-sama berstatus rookie. Brian Uriarte, sang jagoan tuan rumah, start dari posisi ke-5. Terus ada Hakim Danis dari Malaysia di posisi ke-8. Di atas kertas, peluang Veda kayaknya udah tertutup rapat kan? Karena nyangkut di papan tengah yang penuh sikut-sikutan itu, bener-bener mimpi buruk buat pembalap manapun. Masuk ke bagian kedua, The Impossible Comeback. Gimana caranya Veda bangkit dari posisi 17? Tapi tunggu dulu, disinilah mental juara itu berbicara. Veda datang ke Spanyol bukan buat meratapi nasib. Kekecewaannya, dia ubah jadi bahan bakar buat ngelakuin aksi comeback yang bener-bener di luar nalar. Mari kita lihat gimana fase balapannya. Pertama, start yang super eksplosif. Begitu lampu padam, dia nggak pakai ragu. Langsung agresif ngegas dan nyalip 5 pembalap cuma di lap pertama. Gila kan? Fase kedua, dia mulai main cerdas. Balapan ini lumayan panjang, 19 putaran. Jadi dia tahan ritme di posisi 8 atau 9 buat ngamanin bannya. Dan klimaksnya, pas balapan makin chaotic, dia langsung nerekam. Dan sempat nyodok ke posisi 5 sebelum akhirnya finish di posisi ke-6. Ini sih jelas bukan hoki, ini murni eksekusi taktik yang sempurna. Terus, strategi spesifiknya tuh kayak gimana sih? Kunci utamanya ada di pilihan ban. Kalau pas kualifikasi dia pakai ban soft, untuk balapan dia ganti ke ban medium biar lebih awet sampai akhir. Keputusan yang cerdas banget. Di tengah pack racing, itu loh, kondisi di mana gerombolan pembalap saling dempet dan sikut-sikutan, Veda tetap santai. Nggak ada tuh manuver-manuver asal terabas. Semua manuver overtake-nya super bersih dan tanpa kontak. Dan momen paling epik buat saya adalah pas dia dengan sabarnya memburu dan lewatin Brian Uriarte di kandangnya sendiri. Bener-bener masterclass. Lanjut ke bagian ketiga, rekor kecepatan. Nah, apa yang bikin Veda bisa melesat secepat kilat? Pastinya strategi secanggih apapun nggak bakal jalan tanpa motor yang mumpuni. Berdasarkan analisis teknisnya, motor Honda NSF 250RW punya Veda ini awalnya agak ngos-ngosan urusan top speed pas latihan bebas. Tapi, jangan remehin mekanik. Semalaman suntuk, para engineer dari Honda Tim Asia ngebedah data dan merombak geometri motornya secara total. Fokus utamanya, kelincahan dan corner exit speed atau kecepatan saat keluar tikungan. Di sirkuit Jerez yang teknikal banget ini, ubahan settingan itu langsung nyulap motor Veda jadi roket pas hari balapan. Dan jeng-jeng, hasil kerja keras semalaman itu ngelahirin angka yang fantastis ini, 222 km per jam. Coba deh resapi sebentar angka itu.
Buat kalian yang mungkin mikir, biasa aja, tunggu dulu. Kecepatan 222 km per jam ini bukan cuma rekor buat rookie loh, ini adalah rekor all time alias rekor tertinggi sepanjang sejarah kelas Moto3 di sirkuit Jerez. Veda secara harfiah mecahin rekor top speed pembalap-pembalap senior yang pakai motor sama. Ini ngebuktiin kalau bukan cuma motornya yang kencang, tapi kehebatan Veda saat ngambil corner exit di tikungan terakhir, itulah yang bikin dia bisa melesat sekencang ini di trek lurus. Keren abis. Bagian keempat, reaksi media internasional. Gimana sih reaksi dunia ngerespons performa ini? Nggak kaget dong kalau aksi comeback yang ngelawan logika ini langsung masuk radar media dunia. Validasi pertama datang langsung dari bos besarnya, Hiroshi Aoyama, sang manajer Honda Team Asia. Kalau sebuah tim pabrikan sekelas Honda udah ngasih pujian setinggi ini secara publik, itu artinya performa Veda bener-bener ngelampauin ekspektasi mereka. Veda ngebuktiin kalau investasi tim ke dia itu nggak sia-sia sama sekali. Tapi yang bikin makin merinding itu pengakuan dari pihak luar. Media raksasa Spanyol kayak Marca dan AS yang biasanya cuma sibuk muji-muji jagoan lokal mereka, sampai ngasih julukan revelasi dari Asia buat Veda. Terus, motorsport.com juga muji habis-habisan manuvernya yang agresif, tapi tetap pinter. Dan yang paling respect, rivalnya sendiri, Priyan Uriarte, secara gentleman ngaku kaget sama betapa cepatnya Veda dari belakang. Dia ngasih hormat banget buat racing line Veda yang sangat bersih dan rapi. Oke, masuk ke bagian kelima, fakta versus rumor liar. Jadi, poin krusialnya begini. Dia salah ya, di mana ada pencapaian luar biasa, di situ pasti ada aja bumbu-bumbu sensasi yang lebay. Kalian mungkin sempat berseliweran baca kutipan-kutipan ini di media sosial. Katanya bos KTM, Aki Ajo, mau mecat Uriarte kalau kalah terus dari Veda. Terus ada lagi yang bilang bos Gresini, Nadia Padovani, diam-diam lagi mantau Veda buat direkrut. Jujur, ini bombastis banget kan? Tapi faktanya 100% hoax. Ya, kutipan-kutipan itu cuma karangan bebas netizen aja guys. Para bos tim balap itu nggak pernah ngomong gitu. Tapi di sisi lain, fenomena viralnya rumor ini sebenarnya ngasih tahu kita satu hal penting. Performa Veda emang semengguncang itu dampaknya di internet. Walaupun kutipannya palsu, hype-nya itu benar-benar nyata dan nggak bisa dipungkiri. Masuk ke bagian ke-6, klasmen rookie. Kita lihat data aslinya nih. Tanpa perlu hoax macam-macam, angka di atas kertas udah bicara lantang. Klasemen ini nih buktinya. Veda Ega Pratama duduk manis di posisi puncak klasemen rookie dengan 37 poin. Dia ninggalin Brian Uriarte di posisi kedua, apalagi sama pembalap kayak Hakim Danish yang masih tertinggal jauh. Konsistensinya buat terus dulang poin, bahkan di hari yang diawali dengan kecelakaan sekalipun, itu loh yang jadi ciri khas penantang gelar juara sejati. Biar lebih gampang ngebayanginnya, coba deh perhatiin perbandingan head-to-head pas di Jerez. Veda yang start dari posisi 17, sukses finish di P6. Sementara Uriarte yang start dari P5, malah melorot ke posisi 11. Dan Hakim Danish yang dari P8 harus puas finish di posisi 13. Kelihatan banget kan beganya? Di bawah tekanan balapan yang sesungguhnya, mentalitas dan racecraft Veda jauh lebih unggul dari rival-rivalnya. Dan ada satu lagi fakta yang lebih gila, 10 poin yang didapat Veda di Jerez ini nggak cuma bikin dia jadi rookie terbaik, tapi juga ngedongkrak posisinya ke urutan ke-6 klasemen keseluruhan kejuaraan dunia Moto3. Wah, ini sih pencapaian monumental. Dia benar-benar ngebuktiin ke dunia kalau dia nggak cuma bisa jago ngelawan sesama anak baru, tapi dia juga ancaman serius buat para pembalap senior Eropa. Jadi, dari semua pembahasan seru tadi, apa intisarinya? Veda sukses bangkit dari kecelakaan parah di Q2 dengan mental baja. Berkat settingan super dari Honda, dia nyetak rekor kecepatan 222 km per jam. Terus, dia nyalip 11 pembalap top Eropa dengan sangat bersih. Oh ya, satu hal lagi yang bikin merinding. Motivasinya juga makin berlipat ganda karena ngelihat kesuksesan pembalap Indonesia lainnya, Rahma Dipa, yang sukses juara Red Bull Rookies Cup di sirkuit yang sama akhir pekan itu. Bener-bener akhir pekan kebanggaan buat Indonesia. Sekarang pertanyaannya, dengan gelar Rookie of the Year yang udah mulai kelihatan di depan mata, plus mentalitas baja yang udah terbukti, apakah balapan kandang berikutnya di sirkuit Mandalika bakal jadi saksi bisu kemenangan bersejarah pertama Veda di Moto3? Wah, saya sih nggak sabar banget buat nunggu pembuktiannya. Gimana prediksi kalian? Komen pendapat kalian ya, terus dukung talenta-talenta bangsa kita, dan sampai jumpa di analisis kita selanjutnya.